Sahabat rumah terakhir, jalan berliku sudah kita lewati. Jalan menanjak pun sudah kita lampaui. Tapi kami tidak pernah putus asa untuk memberikan informasi berkaitan dengan makam para wali yang ada di dunia ini. Rumah terakhir kembali untuk Anda. Sahabat rumah terakhir, untuk episode kali ini kita kedatangan bintang tamu Darafu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Darafu. Darafu ingin bersama kita untuk ziarah. Kali ini ada di mana, Bang Aziz? Di daerah Harumpin. Untuk makam? Desanya Desa Grendongan. Desa Grendongan. Umumnya tuh Parung lah ya. Untuk makamnya Syekh Abdul Rashid. Syekh Abdul Rashid. Syekh Abdul Rashid. Baik, kita ingin mengupas lebih jauh siapakah beliau, Syekh Abdul Rashid. Ada baiknya kita mengundang yang mengurus makam dari Syekh Abdul Rashid. Abah Sapri, silakan Bah. Sapri. Deket Neng. Bah, ini kita mau bertanya-tanya sebelum berkunjung ke makam nih Bah ya. Abah mengurus makam ini dari tahun berapa Bah? 2009 awal. 2009 awal. Itu masih umur berapa waktu itu Bah? Sekarang apa 64? 64 kurang sampai 2009. Udah nggak usah dihitung Bah, capek. Bisa diceritakan Mbak sosok dari Syekh Abdul Rashid ini, beliau siapa? Kalau menurut cerita dari nenek, waktu tahun 63 usia nenek 123 tahun. Nah abah sekitar 6 tahun, 7 tahun lah waktu itu. Gak cerita gini ya sama nenek. Waktu usia 12 tahun nenek sudah diajak jaro kemari. Nah, itu. Dan lagi saya ini menurut cerita nenek namanya ada 3. Oh 3. Siapa aja tuh Mbak? Mbak Buyut Lama Sadipa, Mbak Buyut Kacang, Mbak Buyut Abdul Rashid. Nama panggilannya 3 itu ya Mbak? Dan dulu sudah seperti ini Mbak kondisinya? Enggak, dulu Hutan belantara. Ada lampu, belum fasilitas seperti belum ada begini. Masih dulu takut orang lewat ke sini 4 orang siang hari nggak ada yang berani. Abah, boleh Dara tanya, ini kalau ziarah itu untuk perempuan, wanita khususnya, kalau misalkan ada halangan, boleh nggak sih ikut ziarah juga atau gimana? Atau ada peraturan khusus dari sini gimana gitu Pak? Oh, kalau masuk ziarah ke dalam, kalau lagi ada panggilan ya? Iya. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi nanti Dara menunggu di pos saja ya? tunggu di luar. Nunggu di pos. Ya, oke Bang. Baiklah, Baik, kita makasih. langsung menuju ke ziarah saja ya Mbak. Silakan. Sahabat rumah terakhir, perjalanan kita untuk masuk ke dalam komplek ini itu 60 meter dari jalan utama, dan ini memang suci, jadi kita sendal kita tenteng supaya tidak kotor. Nanti di dalam ada pos, baru kita menuju ke makamnya. Oke, lagi kita sekarang lagi berada di makam Syekh Abdul Rashid yang ada di Rumpin, Parung. Dan ini kita di sini malam Jumat. Jadi biasa rame ya Bah kalau malam Jumat ya. Udah deket ya Bah ya? Ini tambahnya di sini. Tambahnya di sini. Ada. Nah, ini kebetulan kuncen yang ke-6. Oh, Silakan ke sana. iya. Assalamualaikum. Kami dari rumah terakhir pengen ziarah ke makam Syekh Abdul Rashid. Nanti kita pengen bertanya-tanya. Ya, jadi kita pengen ziarah dulu. Mungkin saya manggilnya siapa? Pak Ahmad. Mungkin Pak Ahmad bisa memimpin kita untuk ziarah. Oh, sudah, kita aja berangkat ya. Ya. Makasih Pak Ahmad, nanti kita ketemu lagi setelah kita berziarah. Iya, iya. Untuk Dara tunggu di sini. Iya. Yang lain kita menutup ke dalam.
Baik Pak Ahmad, kita langsung ke dalam. Jarang minum di sini. Assalamualaikum. Sahabat rumah terakhir, akhirnya kita ditemani oleh Abah Ahmad. Beliau akan memimpin kita untuk berdoa di makamnya Syekh Abdul Rashid. Di mana, Bah? Sahabat rumah terakhir, setelah kita berziarah, sekarang kita berkumpul. Sepertinya banyak pertanyaan-pertanyaan dari Dara, dari Steven, dari Bang Aziz, Bang Miki yang ingin disampaikan kepada yang mengurus makam. Ada Abah Sapri, ada Abah Haji Ahmad. Ini saya belum kenalan dari tadi. Ruhyat. Ya, baru ya. Abah Ruhyat. Muhammad Ruhyat. Baik, mungkin ada yang mau bertanya dulu, silakan. Dara, silakan. Silakan. Ini sebenarnya pertanyaan global Pak De. Maksudnya global karena kan ini adalah pengalaman pertama Dara ziarah ke makam waliullah gitu. Sebenarnya manfaat apa sih yang didapat setelah kita ziarah ke makam waliullah gitu? Ini kan Dara baru pertama kali, makanya Dara pengen tanya. Oh itu Gitu. berarti ke Bang Aziz Ya, ya. Bang Aziz boleh, Bang Miki boleh. Bang Miki. Silakan. Hajar Jis. Ini ya Dara ya, maaf ya Abah ya, adapun kita berziarah ke makam para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dunia ini, mungkin kalau kita jelaskan satu persatu itu akan memakan waktu yang lebih banyak. Mungkin secara global aja ya, Iya. seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, man zara aliman faka'anna mazaroni. Siapa orang yang menziarahi orang-orang alim, termasuk ini para walinya Allah, termasuk yang tadi kita ziarahi yaitu Syekh Abdul Rashid, faka'anna mazaroni, maka dia bagaikan menziarahiku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaannya dari bahasa Sunda, Abang nggak bisa bahasa Indonesia. Oh, pakai bahasa Sunda. Bah, punten ya, Abi bertanya. Iya teh, beliau teh siapa sih yang sering diziarah ini, almarhum Syekh Abdul Rashid ini? Istrinya ya, Ya, Bah? si Abdul Rashid. Iya, Syekh Abdul ini sebenarnya siapa, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa juga. Namanya gitu ya, Iya. si Abdul Rashid. Di sini memang sejarah. Emang waktu dulu saya emang ditugaskan dari orang tua ya, keturunan orang tua dari Ki Unus sampai ke anak cucu ini sampai sekarang saya. Emang udah waktu dulu emang udah disebut karomah ya, si Abdul Rashid, titipan dari orang tua saya. Gitu. Di zaman dulu sampai saya sekarang ini harus diurus, saya ngurus, cuma ngurus ya maksudnya, ngurus. Kebab dulu kan zaman hutan ya, Iya. zaman hutan nggak ada yang ngurus, kebetulan saya yang ngurus. Sekarang dibangun sama anak cucu-cucunya. Oh, maksudnya Abah memang ditugaskan. Baru. Kalau dari yang Abah tahu, Syekh Abdul Rashid ini siapa sebenarnya?
Apakah memang yang mensiarkan agama Islam di daerah sini atau bagaimana? Oh iya, ya waktu itu turun dari Kuningan ya. Aslinya Kuningan, ya. aslinya dari Kuningan. Saya Mola Akbar, turun ke daerah Kadena, Kapten Bogor ya. Waktu itu ke Bogor, Bogor Barat, menyebarkan Islam di daerah sini. Di daerah sini. Iya. Di daerah tertutup kan ya, di Makam ya. Daerah tertutup sebenarnya, bukan daerah ini. Karena waktu itu daerah di Bogor. Bogor dan sekitarnya lah ya. Iya, sekitarnya. Termasuk di daerah sini juga. Masih ada hubungan dengan wali-wali yang lain, Iya. Abah? Setahu Abah Dari, ada Syekh Abdul Rashid ini? Iya sih, saya waktu itu nggak pernah mau bercerita sama orang tua yang tinggalnya, nggak tahu sih. Oh, jadi dari Cocok kalau itu, kalau alam saya takut. belum ada informasinya ya Iya. berarti ya. Tapi hanya keturunan Syekh aja ya, Pak. Iya. Syekh Maulana Akbar ya. Akbar. Atau yang disebutnya itu Adipati Kuningan bukan? Ya ikut Tuh. Oh, saya Maulana Akbar tuh Adipati Kuningan. Adipati. Ini keturunannya berarti Iya. ya. Anaknya ini ya. Anak itu punya dua kan ya. Saya Abdul Rashid, saya Maulana Arif. Kalau yang Syekh Arif itu bah, makomnya di mana? Di Kuningan. Oh, di Kuningan. Di dekat bapaknya. Dekat bapaknya. Saya ingin tanya, Pak, emang desainnya kan biasanya kan saya kalau ziarah, kita nih kalau ziarah ada atapnya. Kok ini sedikit berbeda begitu. Los aja gitu. Oh, Di tengah makam Di itu tengah ya. makam. iya, itu emang waktu itu kan mau dibangun ya, masyarakat ini waktu itu boleh dibangun tapi nggak boleh ditutup, harus diblok. Mungkin Permintaan permintaan dari beliau atau mungkin ada cerita apa, Bang? Nggak tahu dia orang tua ya boleh dibangun tapi jangan ditutup. Oh, memang sudah pesan dari Iya. dulunya seperti Iya, itu. pesannya gitu, Ya, pesannya seperti itu. nggak boleh. Abah Sapri, ini kan banyak peziarah-peziarah ya. Mungkin ada yang berkesan buat Abah Sapri? Banyak. Nah, diceritakan, Bang. Banyak. Cuma versinya lain-lain. Nggak apa-apa, Bang. Yang pernah saya alami, saya sedang duduk di depan itu, tiba-tiba datang orang pakaian seragam merah hati, safari ya, sepatunya seperti sepatu tentara yang PDH itu, biji hitam sudah kemerah-merahan, kacamata hitam, tertutup. Dia berhenti di depan saya bawa motor tua Honda 90, marah-marah, nunduk-nunduk sama saya. Kamu kemana-mana? Ngapain kamu kemana-mana? Ini mbahmu. Mau apa kamu? Tidak sama mbahmu. Saya kesimak. Ini dari sini pada kesana orang. Dengar dari warung pada nyamperin, ada apa? Orang bilang, Assalamualaikum. Jalan lagi. Nah, tadinya saya sering diajak-ajak cuma petualang. Jarak untuk Jawa Barat nggak semua kali itu. Tiap hari tahun bertahun sekitar 5 tahun. Oh, Abah jarah. Oh, diajak jarak asal jam 5 sore dari sini udah sampai ke mobil berangkat. Oh, semua berangkat. Begitu dan begitu. Nah, setelah diomelin, adek nggak pernah lagi saya berani jarak. Diajak dia sampai sekarang, terkecuali terketuk hati. Ingin kemana nih sendiri. Dan sampai sekarang orang itu nggak tahu siapa. Nggak tahu, saya terkesima, nggak bisa, saya nggak sempat nanya bapak yang dari mana asal. Kayak Pak Karno, Model-model Pak Karno Safari tinggi itu ya. saya kan udah tahu Pak Karno waktu kecil. Oh. Nah, udah tahu, udah gede, merah, marah, betul-betul marah. Nah, itu yang berkesan pada saya, masih ingat sampai sekarang. Ada yang lain lagi nggak, Bang? Sama yang tadi cerita. Yang mana, Pak? Saya nggak tahu. Banyuwangi itu. Nah, coba gimana ceritanya, Pak? Jadi begini, jam 2 malam pas saya lagi begadang di depan, ada orang bawa mobil Avanza hitam turun berempat, langsung wudhu, langsung jarak, minta izin, silakan. Nah, lama kemudian dia ke depan ikut ngobrol sama saya. Dia berempat, yang satu bilang sama teman yang tiga,
Ini sepuh, masih tertutup, belum terbuka. Kalau menurut dia jauh sama dia situ Gunung Jati, jauh semuanya jauh, jaraknya jauh. Dunia nanti akan kemari sampai kemari, menurut dia gitu. Dunia akan sampai. Ternyata kira-kira 5 tahun ke sini dari dia datang itu sampai hari ini nggak pernah datang lagi orang itu. Dan lagi kalau datang nggak kenal. Iya nggak pernah datang. Ternyata betul yang datang kemari ucapan orang itu tepat. Sudah 7 negara. Timur Tengah 4 negara, yang luar 3 dari Cina, Australia, Amerika. Maksudnya datang ke sini berziarah. Dia pakai juru bahasa nggak bisa apa. Dan nanya Bah, tahu dari sini dari mana nggak? Dia bawa ini. Map. Bawa itu. Google Map ya. Iya. Alhamdulillah, itu hal-hal yang terkesan buat Abah ya. Iya. Itu. Jadi ucapan orang Jatiwangi itu, Banyuwangi ya, Banyuwangi itu bukti. Ternyata bukti. Nah di situ sampai hari ini nggak pernah ketemu lagi. Ya, sahabat rumah terakhir, jadi saya terjemahin sedikit ya. Saya juga mungkin maaf kalau ada salah-salah kata. Jadi menurut Abah Ahmad ini dulu Abah Ahmad ini bukan menjadi sohibul wilayah di sini. Jadi dulu Abah ini menggembala kerbau ya Bah ya. Tiba-tiba ada yang datang ke sini di depan musola tadi ya Bah ya, mencari Abah Ahmad. Langsung Abah datangin, ternyata sepertinya rupanya mungkin seperti kayak orang gila kali ya Bah ya, tapi ternyata bukan. Cuman Abah dititip pesan untuk menjadi sohibul wilayah sini. Jadi itu sejarah Abah menjadi kuncen dari Siapakah orang gila itu Bah? Yang seperti orang gila itu. saha Abah sampai ayeuna terang teh eta teh saha sebenarnya. Abdi itu masih lamun itu tenang sih. Orang gondrong ini. Oh ciri-cirina. Gondrong. Ciri-ciri gondrong. Anu pernah kapan pernah di Bogor. Pancu abdi pernah di kadinya. Pernah kan aya jalmi di Bogor. Kan bahasa manehna Abah arek di mana? Abah arek di Bogor. Abah kalunya ke orang Bogor. Nah gitu. Terus jadi pernah kan di Bogor. Di tanah beureum aya aki-aki. Eta teh anu dulu kesini teh kapan ya? Oh, yang dulu ketemu sama Abah tuh di situ. Anu gitu. Ka eta di laksanakan tadi di daerah itu emang aya gubuk sih gubuk. Andinya teh ngambilna Abah Kaca. Abah Kaca. Jadi merinding. Abah Kaca. Siapa Bang Dik? Abah Kaca itu. Sohibul Makom ya Bang. Abah Kaca. Gimana? Oh gimana maksudnya gimana? Jadi kan sudah disebutkan namanya. Iya, Abah. Nama beliau itu Abah Kaca, Abah Kaca. Abah Abdul Roshid, Ki Buyut Abdul Roshid, sama satu lagi Bang. Buyut Wangsa Dipa. Oh, jadi maksudnya itu nama lain daripada Syekh Iya, Abdul Syekh Roshid. Abdul Roshid. Salah satunya adalah Abah Abah Kaca. Abah. Jadi bisa dibilang yang menyuruh Abah ini adalah Abah Syekh Abdul Qadir sendiri gitu. Bahasa Madura kan karunya ke orang Bogor. Bakal bahasa Itu zohir ya Bang ya. lahirnya. Zohir itu apa? Apa maksudnya juga Gini. Jasad, Jasad. kelihatan. Oke, jadi sahabat rumah terakhir, ternyata Abah Ahmad ini secara zohir pernah ditemuin oleh Sohibul Makom dan pernah berdialog, dan beliau pula yang menyuruh Abah Ahmad untuk menjadi kuncen atau Sohibul wilayah yang ada di sini. Itu penjelasan dari beliau ya yang saya bisa tangkap di sini. Pernah tuh Bah diimpikan ku Syekh Abdul Roshid? Tapi mimpi udah sih. Udah juga mimpi juga. Anu pernah mimpi yang ngejalan sini ini perempuan mau
anak satu. An bahasa Mbah ya, Mbah Haji ya, Mbah Haji gitu. Terus tawasul nanti gitu, terus tawasulnya je kayak teh kan jarak nunggu abis teh neng terus jarahnya kayak terus saya tawasul minta doa nak kainya cek mereka kabar ibu kaya kalau kok abdi berjawab dina hati abdi tapi baru mimpi kok bisa minta doa ke abdi gitu tapi bahasa mainnya terus beres tawasul Ya, udah selesai kalau tawasul. selesai minta doakan ke ieu ke abdi teh begitu kan gitu bahasa mimpian kan Jadi minta tolong didoain ku abah gitu ya. yang jarahnya nih Iya, iya. mau pulang minta doa jalan masuk Seperti kalau gini, mimpi mah modelnya gini Neng, kalau udah selesai tawasul Iya. minta didoain ya gitu modelnya gitu. Menurut Syekh Abdul Rasyidnya. Iya. kita mau lalam sih Intinya seperti itu. Kalau boleh tahu bah, setelah ini di dalam kan ada 2 makam nih Pak. Ya. Makam Syekh Abdul Rasyid. Nah kalau yang di belakang itu makam siapa? betul Di sampingnya. yang sini Ya yang sebelah sana. Yang pakai kaca. Ya, Iya, pakai kaca. oh itu mah orang ini Donatur orang ini. donatur yang ini. ngedanain ini. orang biasa Bojong Sari itu Aya teu jalmi anu jarah ka dieu tapi niatna teu bener gitu. Tapi langsung dapat aya balasanna lah di dieu maksudna aya ajabna gitu. Aya teu nu kitu. Susah ini menurut versi dia ya. Iya, Kalau iya. abang nggak ke situ, abang nggak bisa ini. Nah, orang itu datang kemari jatuh. Tujuannya usaha sedang kolab, sedang jatuh. Nah, berjarahlah beberapa kali, dari 1 kali sampai 2 kali sampai 3 bahkan sampai ada target 7 malam. Iya. Gitu. Tiba-tiba orang tersebut ikrar seandainya terkabul apa yang hajat dia, dia ingin apa misalkan ke situ. Ternyata tidak dibuktikan. Itu banyak sekali. Sampai mobil kebeli banyak, apa rumah mewah, apa. Sekarang pentilnya aja nggak punya mobil. Pentilnya aja nggak punya. Hancur. Karena dia bersumpah itu ya Bah ya. Bersumpah tapi tidak ditepati. iya pada aja Oh, jadi begitu ya ziarah tapi keinginannya pengen sesuatu dia punya nazar tapi nggak diwujudkan. Itu gimana Bang Ajis? Iya, ya, subhanallah tadi kita sudah dengar bersama-sama sahabat rumah terakhir bahwasanya kita berziarah itu niatnya satu, ya tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kepada sohibul makom dan lain sebagainya, karena itu adalah perbuatan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ini adalah cuma wasilah. Itu pada wasilah dan mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita minta kepada sohibul makom itu adalah jatuhnya musyrik, dan musyrik itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya akbaru kabairi al-isyraku billah, sebesar-besarnya dosa di sisi Allah adalah orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita datang ke para aulia sohibul makom itu adalah hanya wasilah saja. Mudah-mudahan semua doa kita melalui perantara wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, sebab wali dengan kita doanya beda, lebih mustajaban wali, dan mudah-mudahan ketika kita menziarahi wali doa kita ikut dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul hajat dunia dan akhirat. Amin Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat rumah terakhir, sepertinya semua pertanyaan-pertanyaan kita sudah terjawabkan oleh beliau-beliau yang mengurus makam dari Syekh Abdul Rasyid ini. Mungkin Dara masih ada yang mengganjal lagi mau ditanyakan? Enggak sih, paling pertanyaan-pertanyaan global aja. Saya kan taunya di sini nih tadi kan yang ziarah mayoritas kan laki-laki. Hukumnya ziarah kalau bagi kaum perempuan itu seperti apa? Pengen tahu.
berarti ke sebenarnya wajib atau tidak begitu. Bang Ajis berarti ya. Nah, Bang Ajis, itu saya silakan juga Bang nggak Ajis. tahu. Makan Jis. Ini kan darah sendiri Iya, perempuan iya, gitu. Ini enak manggil Neng Dara apa Teh Dara apa Dara aja nih? Sama aja. Neng Dara ya. Iya. Asal jangan kerang darah. Dulu memang sejarahnya ketika pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu kan pada zamannya zaman jahiliyah, Pak Neng Dara. Itu apa sih zaman jahiliyah? Zaman kebodohan. Dulu memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat melarang kita untuk berziarah. Beliau berkata di dalam hadisnya, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Rasulullah itu dulu melarang untuk ziarah kubur. Karena kenapa? Karena dulu pada zamannya zaman jahiliyah, karena takut dulu manusia atau umatnya meminta kepada Sohibul Maqam. Karena kesini perkembangan zaman, terus sahabat disyiarkan oleh sahabat, terus tabiin sampai kepada kita, maka diperbolehkan untuk berziarah. Nah, adapun hukum berziarah bagi wanita yang sedang haid itu emang ikhtilaf ulama. Banyak ulama yang mengatakan mubah silakan, atau ada yang mengatakan tidak boleh. Kebanyakan yang mengatakan tidak boleh itu dari mazhab siapa tuh Bang Miki? Malikiyah. Kalau untuk wanita kan kebanyakan laki-laki semua nih. Nah, kalau Iya, itu wanita untuk wanitanya Pak mau tadi. dia Bukan, mau maksudnya wajib. sedang ada halangan apa enggak gitu. Maksudnya wajib apa hanya Iya. mubah atau sunnah? Oh, untuk gimana? wanita. Ya mubah-mubah saja. Mubah. Jadi nggak ada ketentuan hukum apapun. Ya. Iya. Baik sahabat rumah terakhir, sepertinya kita mau akhiri karena waktu berjalan terus dan sekarang sudah menunjukkan pukul 00 lebih 35 kalau tidak salah. Dan mudah-mudahan informasi yang diberikan oleh abah-abah yang di sini dan teman-teman semuanya bermanfaat untuk sahabat rumah terakhir. Kita pamit, Abah. Kita mau melanjutkan ke makam keramat berikutnya. Mudah-mudahan hari ini membawa berkah buat kita semuanya. Amin. Ya, kita pamit. Terima kasih ya, Bah. Terima kasih. Hatur Abah. nuhun. Sahabat rumah terakhir, kita mau segera meninggalkan makam keramat Syekh Abdul Rosyid. Kita langsung menuju Bang Miki. Mungkin Stephen ada pertanyaan? Cukup. Ada nggak beliau hadir di sini? Alhamdulillah dijamu dengan baik, kalau kata kita mah dijamu pada. Alhamdulillah kita dijamu pada malam hari ini. Istilah kasarnya beliau hadir. Alhamdulillah. Dengan wasilah kita mengirimkan Fatihah untuk beliau. Baiklah, jadi kedatangan kita tidak sia-sia karena beliau Sohibul Maqam hadir di antara kita dan sebagai wasilah ya kita diterima dengan baik. Sahabat rumah terakhir, kita juga mengucapkan terima kasih untuk Dara yang sudah bersedia hadir di sini, dan ini sudah malam tapi Dara menyempatkan diri untuk menemani kita semua sambil belajar dari apa yang belum tahu dari Dara. Baiklah sahabat rumah terakhir, kita akan menuju ke pemakaman atau makam keramat berikutnya. Tetap di rumah terakhir.